Jadi saya akan sebutkan ayat, Alkitabnya boleh disiapkan, nanti dibuka ayatnya dan bukan dibaca ya Bapak Ibu, tapi dinyanyikan ayatnya. Jadi dibuka kesempatan buat yang mau menciptakan lagu baru boleh. Kalau tidak tahu lagu aslinya, ciptakan saja sendiri lagunya. Kalau saya nyanyi bubar. Pengarang. Loh, jangan salah, langsung ada yang minta rekaman nanti. Kan itu talenta tersembunyi. Penyanyi kamar Oke, mandi. yang pertama saya minta Bu Maya saja, Bu Maya. Mazmur 92 ayat 13 sampai 14. Nyanyikanlah aku. Ayat berapa, Mbak? Ayat 13 sampai 14. Mazmur berapa? 92. 13 sampai 14. Orang benar itu ya? Iya. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Nggak ingat lagunya. Nggak tahu. Saya ya. Ya, wes. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Kena copyright. Bukan. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Bukan. Kan Bu Maya. Lagu aslinya orang benar kan bertunas gitu. Pohon kurma. Nggak mengenali lagunya. Nanti di link itu lagunya Robert Lea itu ada tuh. Berikutnya saya minta Pak Sandy. Waduh, lari apa ini nanti? Yesaya 54 ayat 2 sampai 3. Nyanyikanlah aku. Yesaya 54 ayat 2 sampai 3. Waduh, nggak tahu nih, Bu. Ngarang lagi, ngarang Sen. Kalau Bu Maya. Pengarang indah. Lagunya Pak Niko, lagunya Pak Niko. 54. Ayat 2 sampai 3. Waduh. Makanlah tempat kemahmu. Makanlah tempat kemahmu. Benar, Pak. Iya. Ngerti loh, Bu. Saya menggubah yang lagu. Iya, sudah. Lagu nanti ini jadinya saya nih. Gubakan. Mainkan, Sen. Mainkan. Memancing. Apa ya? Jadi lagunya Hadiratmu loh nanti saya nih, Bu. Lempar aja Ibu ya, nanti daripada ya, boleh. Saya lempar ke Burut nih, tahu nih kelihatannya. Aku tahunya lagu Bang Jago. Wah. Parah lu, Mak. Gak tahu nadanya bagaimana. Waduh, nggak tahu juga. Enggak tahu. Tempat kemahmu. Ya kediamanmu. Itu lagunya Pak Niko. Oke, lagu doa biasanya. Panjangkan talinya. Pas, berarti pas. Lewat dulu. Oke. Soal berikutnya. Oma Yulia. Oma, siap-siap Oma. Oma bisa dengar? Mazmur 27 ayat 4, Oma. Mazmur 27. Nyanyikanlah aku. Mazmur 27 ayat 4. Belum, Mas, sabarnya. Satu hal telah ku minta. pintar dia. Tuhan, itulah yang ku ingini. Lagu lama, Oma. Jam dalam rumah menyaksikan. Oma suaranya kecil sekali. Satu hal yang ku
Lupa lagunya. Satu hal telah ku Dan minta. cinta kepada kepada Tuhan Tuhan itulah itulah yang Iya. yang ku ingini. ingini. Ya, kalau itu tahu. Ini baru tahu. Tahu semua. Di rumah. Iya. Yang terakhir saya minta Kak Pipit. Oke. Kak Pipit Mazmur 34 ayat 9 Kak Pipit. 34. Sorry. Ayat 9. Nyanyikanlah aku. Mazmur 34 ya. Iya, ayat 9. Mazmur 30. Kebanyakan. Oh, ini tahu kali. Ayat 9 Kak Pipit. Nyanyikanlah aku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Yeah. Betul. Terima kasih semuanya. Baik, kita akan mulai ibadah kita malam ini. Silakan Ibu Maya. Oke, terima kasih Mbak Esther. Shalom teman-teman semuanya. Selamat Shalom, malam, shalom. Shalom. Oke, kita langsung mulai aja ibadah FA kita pada malam hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Sungguh sukacita yang luar biasa Tuhan. Kau izinkan kami kembali Tuhan pada malam hari ini. Di minggu pertama di awal bulan yang baru ini Tuhan. Kami boleh fellowship bersama Tuhan Yesus meskipun secara online Tuhan. Tapi kami sungguh merasakan sukacita Tuhan Yesus. Kami boleh melihat keadaan kami dalam keadaan yang sehat-sehat dan baik-baik saja Tuhan. Kami boleh menyapa satu sama lain. Bahkan pada malam hari ini Kau izinkan kami kembali untuk dapat bersekutu bersama, memuji muliakan nama-Mu, dan juga untuk belajar firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kiranya Tuhan layakkan ibadah kami pada malam hari ini, sehingga apa yang kami persembahkan Tuhan dapat menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami serahkan ibadah FA kami pada malam hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Berhubung saya sendirian malam hari ini, saya share dulu ya. Kok hilang? Tunggu sebentar. Oke, coba dulu ya lagunya kedengaran nggak? Kedengaran semua? Cukup ya suaranya ya? Oke, kita mulai dengan menaikkan pujian ini. Buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagu bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila
Buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Yesus, kami rindu mengenalmu Tuhan. Oke, saya ulang sekali lagi ya, karena ini cuma sebentar lagunya. Yuk sama-sama kita kembali lagi naikkan pujian ini. Ini kami Tuhan, kami rindu Tuhan untuk mengenalmu lebih dalam lagi Tuhan. Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku
itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Amin. Oke, kita langsung kita akan menyanyikan pujian sukacita. Mari sama-sama katakan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, sama-sama katakan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka, bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, sama-sama katakan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah sekarang bersuka.
Langsung naikkan, kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama berdoa syafaat dan mendengarkan firman Tuhan. Sungguh kami merasakan Tuhan bahwa Engkau adalah Bapa yang setia, Tuhan. Ajar kami terus menjadi seperti-Mu, Yesus. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus pelitmu kasih-Mu, Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan sisi-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu, Yesus. Sama-sama katakan, Bapa, Kau setia. Kerinduan kami, Tuhan. Tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Amin, Tuhan. Kalau Engkau terus bentuk, Tuhan, hati kami, hidup kami, Tuhan, menjadi seperti-Mu, Yesus.
Baik, silakan yang doa syafaat. Ya, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat hari ini, hari yang baru yang Tuhan adakan untuk setiap kami. Terima kasih Bapa buat waktu ini, waktu yang terbaik yang Tuhan sediakan untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bersyukur buat kasih-Mu, bersyukur buat penyertaan-Mu, bersyukur buat kesetiaan-Mu atas setiap kami. Kami tahu Tuhan, kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapak, terima kasih. Malam hari ini kami bersama-sama Tuhan berdoa syafaat buat gereja kami, Gereja Betani Indonesia Kelapa Gading. Kami menyerahkan gereja ini dalam anugerah-Mu. Bersyukur Tuhan kalau sampai hari ini gereja-Mu terus ada dalam pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu bukan kuat dan gagah kami, bukan karena kami bisa dan karena kami mampu, tetapi sungguh Tuhan semua karena anugerah-Mu yang Kau limpahkan buat gereja-Mu Betani, Gereja Betani Indonesia Kelapa Gading. Tuhan terima kasih, berdoa buat setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu yang beribadah di Gereja Betani Kelapa Gading. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, hamba menyerahkan mereka dalam anugerah-Mu. Keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga, bahkan pribadi lepas pribadi. Tuhan, hamba menyerahkan mereka dalam anugerah-Mu. Kalau mereka saat ini mengalami hal-hal yang sulit, mengalami hal-hal yang sukar, kami tahu kami masih punya Tuhan. Kami tahu kami masih punya pertolongan. Setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, pertolongan Tuhan ada atas setiap mereka. Untuk mereka yang mengalami kesesakan, mungkin di dalam rumah tangga, mungkin di dalam ekonomi di waktu-waktu seperti ini Tuhan. Mungkin juga di dalam pendidikan anak-anak sekolah karena harus bersekolah dari rumah. Tuhan, hamba menyerahkan setiap mereka dalam anugerah-Mu. Tolong Tuhan, beri penghiburan atas setiap mereka, beri kekuatan atas setiap mereka. Tuhan menjangkau mereka dimanapun mereka berada. Dan Tuhan tunjukkan kuasa dan mujizat Tuhan atas kehidupan mereka. Kami juga terus berdoa untuk setiap mereka Tuhan. Untuk pekerjaan yang sedang mereka kerjakan. Baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri ataupun pekerjaan yang di mana mereka ikut bekerja dengan orang lain. Tuhan, hamba mau berkata apa saja yang mereka kerjakan, Tuhan yang jadikan berhasil. Di masa-masa sukar ini Tuhan kami tahu, Tuhan mengkhususkan setiap orang-orang yang sungguh mengasihi dan mencari Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Usaha-usaha mereka diberkati Tuhan. Tuhan buat mujizat atas pekerjaan dan atas usaha mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk setiap pengerja yang ada di Gereja Betani Kelapa Gading. Untuk diaken asyar yang ada Tuhan. Untuk guru-guru sekolah minggu yang ada Tuhan. Tuhan, untuk semua full timer yang ada Tuhan. Hamba menyerahkan mereka dalam anugerah-Mu. Untuk PAW yang ada juga Tuhan. Tuhan bersyukur kalau terus mereka ada bersama-sama dengan kami hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami tahu itu bukan karena kekuatan dan kemampuan. Tetapi Engkau sungguh Tuhan sedang berperkara atas setiap mereka. Sedang menjamah, sedang memberkati hidup mereka. Sedang menetapkan langkah-langkah mereka. Bahkan sedang meneguhkan iman mereka di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati setiap mereka. Anak-anak usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan jadikan berhasil. Tuhan buka setiap jalan-jalan yang baru untuk setiap mereka Tuhan. Mereka akan melihat pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah dipikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati mereka. Semuanya itu disediakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa juga Tuhan untuk
Pak Samsul Bakri dan Ibu Anita sebagai pemilik gedung di mana Gereja Betani Indonesia berada. Kami memberkati Tuhan keluarga ini. Kedua anaknya juga diberkati Tuhan. Usaha pekerjaannya diberkati Tuhan. Apa saja yang sedang mereka kerjakan hari-hari ini Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau memberkati mereka. Kami bersyukur untuk keluarga ini Tuhan. Kalau sampai hari ini kami masih bisa beribadah, kami tahu Tuhan Engkau lewat keluarga ini, kuasa dan campur tangan-Mu sedang Engkau nyatakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa kalau nanti Desember sewa gereja ini akan berakhir. Kami tetap percaya Tuhan. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang hebat. Kalau di waktu-waktu yang lalu Tuhan sudah menyatakan kuasa, mujizat-Mu untuk gereja-Mu Tuhan. Kami percaya di waktu-waktu ini pun Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan mengadakan mujizat untuk gereja-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami punya Tuhan yang ajaib dan kami akan mengalami keajaiban-keajaiban-Mu di dalam gereja kami Tuhan, Gereja Betani Indonesia, Kelapa Gading. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mau memberkati lingkungan yang ada di Boulevard Barat Raya, LC6 Tuhan. Memberkati setiap tenan-tenan yang ada. Biarlah keberadaan Gereja Betani Kelapa Gading di LC6 ini Tuhan sungguh menjadi berkat untuk setiap tenan-tenan yang ada, mulai dari pintu masuk di BRI Tuhan, sampai di pintu keluar di Citibank Tuhan, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga terus bawa bangsa negara kami dalam anugerah-Mu. Kalau hari-hari ini Tuhan kami melihat bangsa negara kami sedang mengalami masa yang sukar, khususnya di dalam pandemi ini Tuhan, mari di dalam nama Yesus hamba minta, biarlah Tuhan memberikan hikmat-Mu, memberikan marifat-Mu, bijaksana-Mu Tuhan, untuk kedua pemimpin kami, Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Joko Widodo dan Ma'ruf Amin Tuhan. Biarlah kedua pemimpin kami ini dengan belas kasihan Tuhan, terus dapat membawa bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan, khususnya di masa-masa sukar ini, bangsa ini bisa melaluinya, karena pertolongan daripada Tuhan. Di ekonomi yang sedang mengalami kesulitan juga Tuhan tolong. Hari-hari ini juga untuk kesehatan yang ada, untuk setiap pekerja-pekerja kesehatan yang ada Tuhan di bangsa ini. Tuhan juga tolong Tuhan. Biarlah sungguh di masa sukar ini bangsa Indonesia terus bisa ada dan berdiri karena anugerah daripada Tuhan. Berdoa Tuhan untuk waktu-waktu ini di mana kami mendengar kalau vaksinasi sudah mulai akan ada di bangsa ini. Tuhan, kami menyerahkan semua dalam anugerah-Mu. Kalau masih ada hal-hal yang kurang yang kami dengar, kami tetap menyerahkan semuanya dalam anugerah Tuhan. Dan kami mau berkata Tuhan, kalau vaksinasi untuk COVID-19 ini nanti ada di Indonesia, kami tahu itu semua daripada Tuhan. Yang terbaik dari Tuhan, Tuhan sediakan untuk bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kami melepas shalom Tuhan ada atas Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Biarlah setiap pemimpin-pemimpin yang ada di daerah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan kami mintakan roh takut akan Tuhan untuk setiap mereka mau menghormati pemimpin bangsa dan negara Indonesia ini, mau taat dan tunduk Tuhan untuk setiap keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh presiden kami dan wakil presiden yang ada Tuhan, supaya sungguh dengan ketaatan yang mereka kerjakan mendatangkan kebaikan untuk bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga terus bawa kota kami Jakarta dalam anugerah-Mu. Kami memberkati kota kami Jakarta ini Tuhan. Buat pemimpin kota Jakarta ini Tuhan. Gubernur Anies Baswedan dengan wakilnya. Kami menyerahkan dalam anugerah-Mu. Tuhan, kami bawa pemimpin kota Jakarta ini di dalam belas kasihan Tuhan. Anugerahkan belas kasih-Mu atas pemimpin kami kota Jakarta ini Tuhan.
hikmat-Mu menyertai, roh takut akan Tuhan menyertai, supaya sungguh Tuhan, untuk pemimpin kota Jakarta ini Tuhan, setiap rencana yang dibangun, rancangan-rancangan yang dibentuk, bahkan keputusan-keputusan yang diputuskan untuk kota kami Jakarta ini Tuhan, semuanya berasal daripada Tuhan. Tidak ada yang berasal daripada keinginan manusia, keputusan manusia, ataupun keinginan dan keputusan partai Tuhan. Tetapi biarlah pemimpin kota Jakarta ini memutuskan segala sesuatu, menetapkan segala sesuatu, peraturan-peraturan yang ditetapkan, semua berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati keluarga mereka masing-masing Tuhan. Kami juga bawa Tuhan pemimpin-pemimpin yang ada, anggota DPRD yang ada, bahkan semua BUMN Tuhan yang ada di kota Jakarta ini, kantor-kantor negara yang ada Tuhan. Kalau hari-hari ini kami mendengar banyak di kantor-kantor negara ini terpapar oleh pandemi COVID-19 Tuhan, kami mau memberkati mereka. Tolong Tuhan, luputkan setiap mereka yang masih bekerja sampai hari ini, khususnya di kantor-kantor pemerintahan. Tuhan tolong campur tangan Tuhan ada di sana, perlindungan Tuhan ada di sana. Biarlah penularan-penularan yang hari-hari ini sedang terjadi berhenti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan terjadi, pemulihan terjadi buat kantor-kantor negara yang ada Tuhan di kota kami Jakarta ini. Kami juga mau melepas berkat Tuhan untuk Jakarta Timur, Barat, Utara, Selatan, bahkan Jakarta Pusat. Untuk setiap wali kota yang ada, Tuhan juga memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan ada atas mereka, kekuatan, hikmat ada atas setiap mereka, supaya bisa memimpin setiap kota yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka untuk bagian-bagian mereka, baik itu bagian barat, timur, utara, selatan, bahkan pusat Tuhan. Setiap wali kota yang ada takut akan Tuhan, memutuskan segala keputusan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tahu pada waktunya kami akan melihat sungguh Jakarta ada di dalam perlindungan Tuhan. Jakarta ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan, kami mendengar Jakarta sering ada demo, khususnya untuk undang-undang pekerja Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal turun atas kota kami Jakarta ini Tuhan. Biarlah shalom Tuhan terjadi atas kota kami Jakarta ini, dan Jakarta akan mengalami sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Semuanya kami naikkan. Doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Dan tiba saatnya kami mau mempersiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Tuhan, Engkau yang melihat hati kami, segala kekurangan kami, segala kelemahan kami. Engkau yang melihat Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Sucikan hati kami. Dan khususnya hamba-Mu Tuhan, berikan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang muncul dari bibir hamba-Mu ini bisa memberikan penguatan, penghiburan, bahkan mengubah dalam setiap hidup masing-masing kami Tuhan, untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bapa di surga, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Biarlah segala hal yang jahat kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tes, shalom. Dengar ya suaranya semua dari saya. Oke, kita mulai aja. Hari ini suatu anugerah buat kita semua
ada di tempat ini berkumpul bersama, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Ya, tidak berlama-lama lagi saja, saya mulai aja. Untuk tema kita sharing malam hari ini adalah segambar dengan Kristus. Nah, saya beri judul pada malam hari ini The Voice of God. Kalau bahasa Indonesianya suara Tuhan. Ini ada hubungannya apa dengan segambar dengan Kristus? Nanti yang kita bahas di slide selanjutnya. Tapi kita baca dulu bersama-sama di slide PowerPoint ini di kitab 2 Korintus 3 ayat 8. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, saya hanya menekankan pada ayat firman Tuhan tadi bahwa tujuan hidup kita pada akhirnya adalah bagaimana di dunia ini kita menjadi makhluk yang mulia di hadapan Tuhan. Kalau sebelumnya kita sudah banyak ya mendengar bejana yang mulia, kata-kata mulia, artinya bahwa kita menjadi makhluk yang berharga di mata Tuhan, makhluk yang disayang oleh Tuhan, makhluk yang benar-benar menjadi nilainya ini sangat utama buat Tuhan. Nah, ini adalah tujuan utama dari kita ada hidup di dalam dunia ini. Nah, untuk bisa menjadi makhluk yang mulia, tadi sudah dijelaskan di ayatnya, saya perjelas saja, kita harus serupa dengan gambarnya. Serupa dengan gambarnya seperti apa? Ya, hal-hal yang kita bisa, kita bisa harus berubah. Berubah apa? Berubah cara berpikir kita, berubah cara bertindak kita, berubah cara berperilaku kita, yang pada akhirnya berubah pada karakter kita sendiri, serupa dengan Kristus. Ini hal yang saya rasa tidak mudah ya, bahwa pada ujungnya kita harus serupa dengan Kristus atau Tuhan Yesus. Bagaimana kita untuk bisa serupa? Tadi sudah dijelaskan juga bahwa di ayatnya dengan muka yang tidak terselubung. Maksudnya apa nih muka tidak terselubung? Kalau saya bisa perjelaskan dengan kata yang lebih singkat adalah kita harus berintegritas. Artinya di luar dengan yang di dalam itu sama. Integritas ini bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga dengan manusia. Supaya lebih gampang saya berikan contoh ya. Ada hal-hal kecil yang mungkin saya bisa kasih contoh. Misalnya seperti kita dengan pasangan kita, atau dengan orang tua kita, atau dengan teman kita atau sahabat kita. Pada saat kita berjanji, misalnya bertemu, atau kita memberi janji waktu untuk waktunya kapan kita ketemu, seringkali kita tidak menepati janji itu tepat waktu. Nah, ini artinya kita tidak, sebenarnya dari hal kecil aja, ini kita masih belum sama nih antara perkataan kita dengan perkataan kita, janji kita dengan hati kita. Mungkin prioritas yang beda, atau mungkin dengan alasan kesibukan-kesibukan yang lain. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama, bagaimana kita harus berintegritas. Contoh lagi misalnya, kalau orang di dalam dunia bisnis, seringkali kalau orang jualan produk, biasanya kecap nomor 1 ya banyaknya. Kita ngomong, nih produk kita paling bagus, dibeli nih. Pokoknya bagaimana ujungnya adalah penjualannya tinggi. Padahal sebenarnya saya banyak belajar ya, bahwa produk yang kita jual ini bukan menjadi kecap yang nomor 1. Tapi Tuhan mengajarkan saya bagaimana produk yang kita jual itu, value yang diberikan kepada seseorang itu harus minimal sama atau lebih tinggi dibanding dengan harga yang kita berikan. Jadi kalau kita produknya memang value-nya sekian, misalnya 50.000, ya jangan dijual 100.000. Itu artinya orang yang menerima tidak puas.
kita sudah tahu kelas produk kita, segmen produk kita di mana, ya kita harus jual mungkin malah justru bukan 50.000, tapi 30.000. Sehingga orang yang terima dengan harga seperti itu, nilai yang diterima itu jauh lebih besar dibanding dengan harga yang dikeluarkan. Satu contoh lagi, ini yang saya belajar ya dari istri saya. Jadi berkaitan dengan anak misalnya. Seringkali kalau dalam kondisi sekarang anak mungkin ada yang sakit atau yang lagi musim vaksin, itu pasti disuntik nih, gitu kan. Nah, seringkali kalau jadi orang tua kadang ngomong sama anaknya, nggak sakit nih kalau disuntik, nggak sakit nih kalau disuntik. Pada akhirnya pada saat disuntik, oh cuma digigit semut kok rasanya. Pada akhirnya ternyata disuntik itu sakit. Pada saat sakit dia nangis, alhasil akan membuat mereka tidak percaya pada kita gitu. Jadi disuntik dokter berikutnya untuk suntik-suntik berikutnya terkadang itu kita nggak menyadari bahwa itu jadi lebih sulit. Yang saya belajar dari istri saya adalah ketika vaksin gitu, tiba-tiba istri saya ngomong seperti ini, sakit Mami, anak saya Kelly udah nangis-nangis tuh, mau nggak mau disuntik. Istri saya ngomong sakit gitu. Loh, susternya sampai lihat, kok malah diomongin kok ngomongnya sakit. Iya sakit, tapi sakitnya cuma sebentar. Kamu tenang aja, Mami Dedi tetap ada bersama dengan kamu. Jadi, kamu cuma merasakan sakit sebentar. Artinya bahwa kita itu integritas, kejujuran itu penting, apalagi di dalam keluarga. Jangan kita pernah menutupi hal itu, atau kita janji terhadap nipu anak ya, misalnya bohong-bohong kecil, kita mau pergi, kita ngomongnya mau keluar sebentar, mau ke toilet atau mau kemana, tapi ternyata kita tinggal pergi karena pekerjaan, karena hal-hal yang lain. Nah, hal-hal itu yang kadang hal-hal kecil yang kesannya bohong kecil, tapi kita tuh sebenarnya belum berintegritas. Nah, untuk kita bisa berintegritas ini harus pikiran dan roh Kristus ada di dalam kita. Tadi sudah dijelaskan bahwa roh Kristus harus ada di dalam kita. Untuk pikiran dan roh Kristus ada di dalam kita, ini yang pada awalnya adalah bahwa kita harus baptis air, baptis roh, yang selalu belajar firman Tuhan, dan berdoa. Tapi yang menjadi PR kita sekarang adalah seringkali kita sudah baca firman Tuhan, kita sudah berdoa, di dalam setiap hari kita mengalami banyak hal yang kita harus memutuskan segala sesuatu, baik dari bangun pagi sampai dengan malam hari. Nah, kita sudah berdoa. Terkadang hal-hal yang kita lakukan, yang kita putuskan, ini yang menjadi pertanyaan kita bersama. Benar nggak? Yang kita segala sesuatu yang kita putuskan itu adalah suara daripada Tuhan. Apa jangan-jangan suara itu suara dari dalam diri kita sendiri, keinginan kita sendiri, atau jangan-jangan suara itu adalah suara yang bukan daripada Tuhan, suara setan atau yang lainnya. Nah, ini yang kita perlu belajar bersama, bagaimana kita harus mengenal suara Tuhan, supaya keputusan kita, tingkah laku kita yang kita lakukan ini bisa mencerminkan pikiran dan roh Kristus yang akhir padanya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus atau serupa dengan gambarnya. Kita lanjut aja. Untuk bisa mengenal suara Tuhan, ini sudah dijelaskan di Alkitab jelas. Di 1 Yohanes 4 ayat 1, bahwa kita harus menguji semua suara saudara-saudara yang kekasih. Janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal daripada Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nah, ini kita harus menguji bahwa apakah benar ini suara Tuhan atau tidak. Setidaknya saya ada belajar, masih juga belajar untuk mengenal suara Tuhan. Ada beberapa uji tes yang harus bisa kita pelajari bersama, itu berasal daripada Tuhan atau enggak. Saya langsung aja. Yang pertama, pengujiannya adalah sesuai dengan Alkitab atau firman Tuhan. Jadi, ini di kitab Lukas pasal 21 ayat 33.
langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ini menjelaskan, saya kasih contoh langsung ya, untuk lebih mudahnya, ilmu berubah. Kalau kita bisa kasih contoh, dulu mungkin kalau dalam komunikasi misalnya, dari awal, di zaman dulu mungkin yang paling hebat adalah Telegram. Zaman dulu banget ya, pakai Telegram. Kemudian berkembang, ternyata Telegram sudah nggak menjadi acuan, tapi sudah lari ke telepon biasa ya, telepon koin, telepon itu. Kemudian telepon sekarang sudah lebih maju lagi, bisa ke arah yang bukan telepon tapi handphone. Kita bisa sesama GSM, kalau zamannya saya dulu masih mengikuti Flexi ya, CDMA, Flexi di tahun 90-an ya, 90 hampir masuk ke 2000, itu sangat berguna gitu kan. Terus sampai bergerak ke arah sini, yang terbaru kita sudah menggunakan Android atau WhatsApp call, video call, itu zaman semakin lebih mudah. Kita tidak tahu ke depan ini ilmu berubah seperti apa lagi. Pada artinya sebenarnya ilmu berubah terus dari waktu ke waktu. Tidak kita bisa percayai. Orang misalnya, kalau orang berubah, ya paling gampang adalah pasangan kita atau keluarga kita atau mungkin sahabat kita lah, teman kita. Dulu orangnya ini ya, apa namanya? Misalnya nih istri, banyak-banyak ya suami istri gitu kan banyak ngomong, saya nih kalau udah nikah sama kamu, saya baru tahu loh sifatmu kayak gini. Tahu gitu tuh saya nyesel nikah sama kamu. Ini mungkin hal yang lumrah ya dikatakan suami istri kalau misalnya sudah lama, ada beberapa hal seperti itu. Pingin rasanya mungkin ada yang pingin pisah satu sama yang lain segala macam. Orang berubah, teman juga sama. Oh, dulu orangnya seperti ini ya. Misalnya yang dulu baik atau dulunya kurang baik jadi lebih baik. Oh, dulunya pelit ya, tapi sekarang dia orangnya lebih murah hati. Nah, orang bisa berubah. Berubah ini bisa lebih baik, bisa lebih buruk. Untuk keadaan, misalnya keadaan pandemi sekarang ini yang sebagai contoh, ini mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan kita. Contohnya misalnya di dalam bisnis ya, misalnya ya. Bisnis kalau yang saya lakukan, dalam kondisi kayak gini sepi, kadang bisa rugi untuk membayar karyawan seperti apa, atau mungkin bisnis-bisnis yang lain. Ini sangat susah, ini yang dirasakan oleh hampir semua lini seperti itu. Tuhan, untuk pajak kali ini saya nunggu masuk dulu ya uang yang lain, baru pajaknya saya setorkan. Tuhan mengertilah, saya butuh dana, setornya nanti dulu lah, gitu. Kira-kira bisa nggak seperti itu? Atau perpuluhannya nanti deh, karena kondisinya lagi tidak membaik, kondisinya masih belum baik. Nah ini kadang-kadang keadaan yang seperti ini berubah. Tapi yang kita jelas kita pegang bahwa yang pertama, kebenaran Tuhan itu sama untuk selama-lamanya. Jadi kalau misalnya kita mendengar suara Tuhan seperti itu sudah keadaan seperti itu, pajak tiba-tiba kita mau undurkan, itu sudah jelas bukan dari suara dari Tuhan. Suara dari Tuhan jelas-jelas. Kita harus setor pajak kepada pemerintah, karena pemerintah itu dipercaya oleh Tuhan. Kita bisa lihat nanti dibuka di kitabnya sendiri ya. Atau misalnya mengenai dengan orang. Tadi orangnya berubah, istri saya nggak berubah-berubah, atau suami saya nggak berubah-berubah. Gimana Tuhan? Saya sudah berubah terus, tapi pasangan saya nggak berubah. Tapi pada intinya adalah perceraian itu dilarang oleh Tuhan. Jadi yang berubah bukan dari orang lain. Jangan pernah nuntut pada hasilnya, tapi pada proses diri kita. Apa hal Tuhan? Tolong tunjukkan Tuhan. Hal yang saya belum bisa ubah apa? Kalau ada hal yang saya belum bisa ubah, tolong ubah Tuhan. Kalau orang itu ya urusannya dengan Tuhan. Tuhan punya urusannya dengan kita sendiri. Nanti saya tunjukkan ada ayatnya itu. Jadi jangan pernah kita membandingkan dengan orang lain atau masalah kita dengan orang lain. Jadi jelas perceraian itu dilarang oleh Tuhan. Yang berikutnya adalah kalau mengenai perpuluhan, itu juga sudah jelas tadi. Keadaan berubah, boleh nggak perpuluhan di pending deh Tuhan untuk bulan depan, karena atau pajak yang seringnya gitu. Pajak Tuhan, transaksi kita yang menggunakan pajak.
wajib kita store pada pemerintah. Pinginnya profitnya kita dapat, tapi itu jelas-jelas dilarang oleh Tuhan. Kita harus tetap store. Apapun itu, pajak PBB, pajak apa. Kemarin saya juga sempat ditegur PBB-nya akhir bulan ya, saya agak telat bayarnya di awal bulan. Itu bukan berarti saya berharap bahwa oh nanti langsung ada berkat Tuhan, enggak, tapi hatimu diperbaiki dulu supaya kamu harus setia pada Tuhan dari hal-hal yang kecil. Supaya apa? Kita percaya bahwa sesuai dengan firman Tuhan, kalau bukan dari firman Tuhan, berarti itu pasti bukan dari suara Tuhan. Saya lanjutkan ya. Yang kedua, apakah itu membawa damai sejahtera di dalam hatimu? Yang pertama, ini yang seringkali orang bisa katakan ya di di kehidupan sehari-hari. Kita sering orang menggosipkan orang, menceritakan kehidupan negatif seseorang. Itu jelas atau menegur orang. Karena kalau menegur dengan kata-kata positif itu tidak masalah. Tapi seringkali menegur orang karena kita sendiri punya landasan emosi yang iri hati. Seperti itu. Terkadang hal-hal itu yang Tuhan lihat. Kesannya menegur orang. Kesannya kita memberitahu seseorang. Tapi kita justru melukai seseorang karena kita fondasinya itu tidak benar. Jadi kalau hal-hal kita disuruh menegur orang, kita disuruh apa? Lihat, benar nggak kita harus berdoa? Benar nggak ada damai sejahtera hati? Kalau misalnya memang ada damai sejahtera, suruh minta pada Tuhan bahwa bantu Tuhan untuk membuka hati seseorang itu sehingga tidak melukai orang itu sendiri. Yang kedua, kadang kita juga membalas dendam orang. Ini juga bisa berbaiki masih terkait dengan misalnya menegur, kita memberikan hal-hal yang positif sebenarnya, tapi terkadang kita menghakimi, ya, menghakimi seseorang, motifnya bukan karena ingin seseorang itu berubah, tapi balas dendam. Nah ini hati-hati. Seringkali kita juga masih ada perasaan-perasaan seperti ini yang kita harus rubah. Benar nggak kita masih melakukan hal seperti itu? Kalau seperti itu berarti jelas itu bukan berarti daripada Tuhan. Kadang kita juga menegur seorang mungkin banyak ya, nggak sedikit juga menegur seorang dari sosmed ke sosmed. Di sosial media kita menegur seperti itu. Kalau alangkah lebih baiknya menegur kita, kalau memang kita berhadapan dengan seorang, kita menegur langsung one-to-one aja ke orangnya tersebut dengan kasih Tuhan. Kalau kita menegur, ya kalau kata-katanya positif nggak baik. Tapi kalau kata-katanya dilandasi dengan penuh dendam atau ada hal dendam, ini sudah di depan orang, orangnya juga membaca, kadang orang-orang yang lain juga baca. Ini bukan jadi berkat, tapi menjadi suatu batu sandungan buat kita bahwa benar nggak yang kita katakan terhadap orang tersebut, gitu kan? Saya bacakan sedikit ya di Roma 14 ayat yang ke-4 ya. Roma 14 ayat yang ke-4. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh. Itu adalah urusannya dengan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Makanya saya bilang, stop kita untuk membanding-bandingkan permasalahan kita dengan orang lain. Itu karena Tuhan sudah punya urusannya dengan dia sendiri. Dia tahu yang Tuhan tahu yang terbaik buat kita masing-masing. Ada juga yang membohongi orang lain. Ini tadi sudah sempat saya ngomongin misalnya dengan permasalahan anak tadi ya, vaksin apa-apa. Terkadang kita membohongi ini landasannya bohong untuk kebenaran kok. Tapi apapun yang terjadi, bohong itu nggak benar. Biasanya landasannya bisa jadi egois, ya kan? Mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Nah, ini perlu ditelusuri lebih dalam lagi. Apakah kita suara yang kita dapatkan ini benar daripada Tuhan apa tidak? Nah, itu bukanlah hikmat yang dari atas. Ini, sorry, saya kembali dulu ya. Ya, oke.
Jadi ayatnya ada di Yakobus 3 ayat 14 sampai 17. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ini saya singkat ya, titik. Itu bukanlah hikmat yang daripada atas, tetapi dari dunia. Makanya motif kita harus benar. Apakah kita ini benar-benar setiap suara Tuhan itu membawa damai sejahtera atau tidak? Itu harus benar-benar kita pahami. Kalau misalnya benar-benar membawa damai sejahtera, go ahead, kita jalan. Pasti langkah yang kita jalankan benar. Tapi kembali lagi ya, harus sesuai dengan firman Tuhan. Tapi hikmat yang daripada atas adalah pertama-tama murni, pure. Yang kedua adalah pendamai, peace loving. Yang ketiga adalah peramah, penurut, penuh belas kasihan. Itu mempunyai perhatian terhadap orang lain. Saya juga masih banyak belajar, jadi kalau misalnya biasanya kalau saya akan mencoba untuk misalnya ada hal yang marah terhadap siapapun ya, pasangan ataupun di dalam pekerjaan, saya untuk belajar untuk landasan saya supaya tidak marah. Untuk itu seperti apa? Ya masing-masing orang berbeda. Kalau saya biasanya menepi dulu, saya tenang, saya nggak mau ngomong dengan orang itu, saya menenangkan hati dulu, berdoa, baru saya mulai lagi terhadap orang itu. Nah ini yang juga diterapkan di keluarga kita, keluarga kami, misalnya dalam Kenli yang masa pertumbuhannya sekarang sudah mulai ke lebih besar, gitu kan? Ada hal-hal yang memang kadang membuat jengkel segala macam, itu jelas ya mami sama dedinya langsung ngomong, udah Kenli, sekarang kamu nggak usah terlalu banyak emosi, kamu naik ke kamar, kamu merenung, kamu berdoa. Kalau hatimu sudah tenang, kamu kembali lagi ke mami dedi. Nanti kita bicara lagi. Nah ini rupanya cukup manjur ya hal tersebut walaupun masih terjadi beberapa kali. Yang terakhir, yaitu apakah suara Tuhan itu, suara yang kita dapatkan, atau hal-hal sesuatu yang kita dapatkan itu membentuk hidup kita. Nah ini di Roma 12 ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Nah ini seringkali ya, kalau contohnya saya ini orangnya suka, sebenarnya nih, kalau dalam hati saya ini suka nyanyi, ya kan? Tapi kalau pada kenyataannya, saya nggak punya potensi di nyanyi, ya. Jadi ya, janganlah berfokus pada hal menyanyi. Kalau menyanyi untuk diri sendiri nggak apa-apa, kalau untuk orang lain, semuanya bisa lari, nadanya bisa nada 1, bisa nada ke-6. Nah ini ya lebih baik jangan memalukan diri sendiri. Masih pada banyak hal yang kita bisa lakukan. Tidak semua manusia itu hebat dalam segala hal. Jadi kita bisa memfokuskan diri kita untuk hal-hal yang sesuai dengan potensi kita. Ada yang kedua, nggak cuma potensi. Kadang kita bisa banyak ya tergiur dari tawaran teman. Nih ada bisnis yang menjanjikan, bisnis makanan misalnya. Kita pengen nih untuk bisnis makanan, gitu kan? Kita pengen nih misalnya bisnis investasi. Kepingin, betul, kita punya keinginan, tapi kita nggak punya potensi. Potensi di masa nggak ada, pengetahuan di masa nggak ada, pengetahuan di investasi yang nggak ada. Kalau kita punya passion, lakukan. Belajar dulu, jangan tergesa-gesa. Makanya fokusnya adalah kita punya passion di situ dan potensi di situ nggak. Kalau nggak punya, skip aja lah. Jangan dilakukan seperti itu. Jangan-jangan tujuan kita melakukan bisnis ini bukan untuk potensi kita, mengembangkan potensi kita, tapi lebih terfokus untuk supaya kita mempunyai uang yang banyak, misalnya. Wah cukup saya mau pergi ke sini, mau pergi ke sana. Hal itu akan terjadi sementara saja. Tapi ketika kita fokus pada potensi kita, pada passion kita, berarti nggak cuma potensi, tapi kita juga punya passion, keinginan di situ, benar-benar berdoa. Kalau ada hal, sesuatu yang itu bisa membentuk hidup kita, go ahead. Berarti
itu menjadi suara Tuhan yang membentuk hidup kita menjadi lebih baik. Pada akhirnya adalah bagaimana kita bisa memfokuskan potensi dan passion kita untuk kemuliaan Tuhan. Nah, setidaknya ada tiga hal ini yang kita pelajari di hari ini. Mungkin masih banyak hal lagi. Jadi kita banyak belajar mengenai bagaimana kita bisa mengenal suara Tuhan. Sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Lewat live streaming dengan Zoom, Tuhan, kami boleh bersama-sama berkumpul di dalam persekutuan Family Altar. Kami percaya ketika 2-3 orang berhimpun dalam nama Tuhan dan sepakat, apa yang kami minta, apa yang kami doakan, Tuhan menjawab. Amin. Berkati anak-anak-Mu yang setia, Tuhan, di dalam ibadah sampai hari ini, kiranya anugerah daripada Bapa menyertai. Amin. Jauhkan dari segala malapetaka, mara bahaya menimpa mereka. Berikan damai-Mu, Tuhan, berikan sukacita-Mu, berikan masa depan yang baik buat keluarga lepas keluarga. Kami bersyukur kepada-Mu, Bapa, buat malam hari ini, sebab kami tahu Engkau telah memilih kami dan persiapkan kami untuk alat kemuliaan nama Tuhan. Kata Bapa, memberkati sekali lagi umat-Mu di dalam berkat Bapa, Putra, Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.